Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua para pegiat desa dari Sabang sampai Merauke yang hadir di talkshow KDS Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan malam ini, Selasa 20 Juni 2023, sudah memasuki episode yang ke-67, masih bersama saya, tuan rumah Udah normal, Pak. Tuan Sulaiman Sulasno. Malam ini kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang menakar kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dengan beberapa narasumber yang insya Allah sudah hadir melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah kami siapkan. Tema malam ini tentu saja sangat relevan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang mungkin baru selesai melakukan pelatihan training of trainer sore tadi, dan masih akan terus dilakukan pelatihan TOT. Mereka saat ini pemerintah melalui Kemendagri sedang mengembangkan program di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ada sebuah program P3PD, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Program ini tentu saja terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dengan World Bank atau Bank Dunia, yang saya kira ini dalam beberapa tahun ke depan sudah teralokasi dananya di setiap provinsi, dan tujuannya tentu saja memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa di 74.961 desa. Kita akan mengulas malam ini tentang program tersebut. Saya meminjam istilah Pak Dirjen yang menyebut saat ini pemerintah atau Kemendagri sedang mengembangkan pembinaan aparatur desa dalam bentuk peningkatan kapasitas kekinian. Nah, seperti apa kekinian itu? Ini yang sedang dilakukan oleh Kemendagri, dan kita bisa mengkritisi tentu saja apa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas kekinian yang disilahkan oleh Pak Dirjen Pak Eko. Nah, malam ini 90 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang hal tersebut dengan beberapa narasumber selain Pak Dirjen, Pak Eko Prasetyanto Purnomo Putro, lengkapnya Pak Dirjen Bina Pemdes, Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Sebetulnya belum hadir, semoga beliau masih di acara, masih di arena pelatihan TOT ya. Semoga nanti sambil kita berdiskusi beliau bisa bergabung dengan kita semua. Narasumber berikutnya dari pimpinan atau ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ini saya kira BPD yang memang sangat membutuhkan penguatan kapasitas. Ada Pak Ikomang Warse, beliau adalah Wakil Ketua Umum APPETNAS atau Asosiasi BPD Nasional. Beliau salah satu ketua BPD di salah satu desa di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya. Sudah hadir di Selamat malam ya. Malam, Pak Komang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Suparman, sahabat kita, sahabat saya juga. Beliau Ketua APDESI Provinsi Sumatera Utara, salah satu kepala desa di Kabupaten Deli Serdang, ya, Provinsi Sumatera Utara. Sudah hadir juga bersama kita, Pak Suparman. Kemudian ada seorang praktisi intelektual muda, Mbak Julia Putri Nur. Beliau Ketua Umum, baru beberapa bulan terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia atau ALPEKSI. Ini organisasi yang sudah cukup lama yang saat ini dipimpin oleh Mbak Julia. Kita nanti bisa mengupas, mengulas, dan mendengar apa yang sudah dilakukan oleh ALPEKSI dan apa yang akan dilakukan oleh ALPEKSI terkait dengan memperkuat kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa. Saya kira, dan tentu saja ada Pak Dirjen, nanti kita akan sambil kita berdiskusi 90 menit ke depan, sambil kita tunggu kehadiran beliau di Zoom meeting yang sudah kita siapkan. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu sekedar pengantar dari saya, karena memang menjelang 10 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, problem utama ini masih belum bergeser, masih berkutat pada lemahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
saya mengutip desapedia.id tadi pagi, itu Ketua PAP Desi di Kabupaten Kutai Kartanegara itu mengeluh bahwa masih ada gap atau disparitas atau perbedaan yang sangat jauh antara kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa di Kalimantan dengan yang di Jawa misalnya. Nah, itu baru perbandingan Jawa Kalimantan. Bagaimana kalau kita coba perbandingkan Jawa dengan Sulawesi atau bahkan dengan Jawa Timur seperti Papua. Nah, itu yang saya kutip dari Desapedia itu kemudian dikeluhkan karena dengan lemahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa itu membuka celah untuk tuduhan penyelewengan atau penyalahgunaan yang sesungguhnya itu bukan niat para aparatur desa untuk melakukan sebutlah korupsi, tapi itu merupakan dari ketidaktahuan aparatur pemerintahan desa tentang tata kelola pemerintahan desa. Nah, ini yang saya kira PR bersama yang harus kita tuntaskan untuk menyongsong 10 tahun berikutnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Nah, ini yang saya kira kita juga coba kritisi. Bahkan ada salah satu anggota DPD RI yang menyebut, nanti Bu Julia bisa merespon mungkin, ini ada mafianya. Jadi ada mafia lembaga penyelenggara BIMTEK aparatur desa di seluruh Indonesia. Ini yang sudah dikeluhkan oleh DPD RI langsung berbicara dengan Menteri Keuangan. Karena ini menyangkut tentang penggunaan dana desa. Nah, ini yang saya kira nanti mungkin keempat narasumber bisa merespon berbagai tantangan yang tadi sudah saya sebutkan. Karena profesionalitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara saya kira juga menjadi taruhan bagi kita semua untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa. Karena itu di program P3PD yang tadi saya sebutkan di awal, yang sejak minggu lalu memang sampai hari ini, sampai besok itu masih terus berlangsung pelatihan TOT yang diselenggarakan dalam program P3PD atas kerjasama Kemendagri dengan Bank Dunia, saya kira. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu Pak Eko, saya ke Bali dulu, ke Pak Komang Warsel. Bagaimana Apetnas ini melihat lemahnya aparatur BPD di seluruh Indonesia dan apa yang dituntut oleh BPD kepada pemerintahan secara berjenjang, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap anggota BPD. Selamat malam, Pak Komang, Wakil Ketua Umum Apetnas. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam damai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini kita bertemu terkait dengan tema yang kita angkat di sini adalah menakar kualitas SDM aparatur pemerintah desa. Kita mengatakan menakar, kata kuncinya menakar. Bagaimana nakar itu kan gitu ya. Artinya mengukur bagaimana kualitas SDM aparatur pemerintahan desa. Saya selaku dari organisasi Apetnas sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan, sebenarnya hal ini penting sekali. Ya, remuk-remuk seperti ini adalah penting sekali. Kenapa? Karena kemajuan sebuah negara, katakanlah di Republik Indonesia, itu pasti diukur dari bagaimana aparatur pemerintahan desa itu dalam memimpin desanya. Karena ujung tombaknya di situ NKRI. Kalau desa maju, otomatis NKRI akan menjadi maju, kan seperti itu. Kami di Apetnas sebenarnya sebuah organisasi yang menampung juga bagaimana aspirasi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa. Kalau di Bali namanya perbekel, itu adalah satu upaya sehingga kebocoran-kebocoran itu tidak terjadi, karena dana-dana desa itu dikucurkan dari pusat untuk membangun desa. Ketika desa sudah dibangun dengan bagus, dengan transparansi, itu saya yakin negara akan maju, kan seperti itu. Sehingga dari jenjang kecamatan kami juga ada
organisasi BPD di tingkat kecamatan namanya forum, sampai di kabupaten, provinsi, sampai di pusat namanya Asosiasi BPD Nasional Apetnas. Nah, itu pun kami lakukan berjenjang dengan tujuan bagaimana mengkonekkan seluruh Indonesia. BPD ini betul-betul kinerjanya sebagai pengawas, bukan sebagai apa namanya tax handi di desa, tetapi bagaimana mengawasi desa itu. Tetapi kalau kita melihat untuk menilai kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa merupakan satu proses yang kompleks yang dapat melibatkan beberapa faktor sebenarnya di desa. Tapi beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai SDM itu terkadang diabaikan gitu. Sekarang diabaikan. Yang pertama mungkin ketika kita melihat apa namanya faktor yang memang harus dilihat, yaitu kualifikasi pendidikan. Sampai sekarang kan masih kualifikasi pendidikan kepala desa atau perbekal kalau di Bali, kalau mungkin di Aceh namanya beda gitu. Itu masih SMP. Tapi saya tidak mengerdilkan pendidikan, tidak juga mengesampingkan pengalaman. Tetapi satu sisi apa namanya aspek yang pertama itu harus diperhatikan, karena kemajuan sebuah negara dilihat dari bagaimana kualifikasi pendidikan masyarakatnya kan. Nah, sekarang dari situ kita lihat syarat seorang kepala desa yang pertama kualifikasi pendidikan kan bisa tamat SMP yaitu. Tetapi dalam artian apakah tamat SMP itu akan menjadi kinerjanya tidak baik? Bukan berarti begitu. Tetapi nanti akan diisi oleh satu aspek yang kedua, yaitu pengalaman. Ya, pengalaman dari seorang kepala desa, aparatur pemerintahan desa itu merupakan satu hal yang sangat penting, ya, pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh aparatur desa, ya, sehingga ketika pengalamannya bagus, makanya di mana-mana orang bekerja pasti menanya pengalaman. Nah, sehingga pendidikannya bagus, pengalamannya bagus, akan menjadi komplit di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki satu pengetahuan dan keterampilan seorang aparatur desa. Pengetahuan yang cukup bagaimana memanage desa itu, dan keterampilan untuk apa namanya, untuk membangun sebuah komunikasi, katakanlah antara BPD dengan aparatur atau Pemdes, pemerintahan desa. Ketika terjadi jomblang atau terjadi diskomunikasi di desa, itu akan menjadi ramai. Nah, di situ akan setiap musyawarah musyawarah desa akan terjadi satu perdebatan, sehingga akan merugikan masyarakat. Itu ya, banyak terjadi seperti itu, apalagi habis pemilihan kepala desa terjadi satu ketidaklogoan dari pendukungnya, maka terjadilah di situ akan tidak nyaman. Sehingga di situ saya katakan tadi, kualitas pendidikan penting, tapi lebih penting lagi pengalaman. Di situ akan menjadi koneksitas, bagaimana mengkonekkan antara pengalaman dengan kualitas pendidikan. Yang ketiga itu pengetahuan dan keterampilan, yaitu bagaimana membangun keterampilan komunikasi yang tadi itu, sehingga betul-betul duduk di musyawarah desa itu adalah berpikir tentang masyarakat desa, bukan berpikir tentang kepentingan personal, gitu ya. Ketika berpikir kepentingan personal, di situ akan terjadi satu adu argumen, sehingga ada memiliki pembenaran masing-masing. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yang disebut dengan aspek yang keempat, etika dan integritas harus punya di situ. Ya, seorang aparatur desa. Ya. Nah, karena fungsi dari BPD itu di situ adalah bagaimana melihat kinerja dari itu betul-betul melakukan satu niatan yang betul-betul bagaimana sehingga ketika desa itu diibaratkan bis dengan sopirnya Pak Kades, atau mungkin di Bali namanya perbekal, itu betul-betul harus diawasi. Siapa penumpangnya itu masyarakat. Ya, ketika bisnya besar, kalau sopirnya bagus, dia akan menjadi nyaman berjalan.
ketika sopirnya ugal-ugalan, misalkan ini, saya tidak mengatakan Pak Kades ugal-ugalan, tidak. Ketika ugal-ugalan, dia serius-serius, dia akan penumpangnya akan mabuk. Itu. Jadi pemimpin itu memiliki satu etika dan integritas yang keempat itu, aspek yang keempat. Etika dan integritas itu bagaimana aparatur pemerintah desa bisa menjunjung prinsip-prinsip moralitas dan etika dalam membangun peradaban pemerintahan yang bersih, gitu loh. Sehingga kalau bersih artinya saya yakin di situ tidak akan apa, pemerintah desa atau yang disebut dengan kepala desa tidak akan takut. Ketika dia bersih, pasti ketika aparatur desa atau stafnya yang bermain, kepala desa itu pasti berani menegur keras. Karena di situ bersih. Ya, saya yakin ketika terjadi satu kebocoran di dalam pemerintahan pimpinan desanya, dia akan tidak berani menegur bawahannya. Ya, karena akan rame gitu loh. Makanya ketika sudah pimpinan atau kadesnya bagus, saya yakin yang lainnya ditegur tidak akan berani. Karena untuk mencari satu celah kelemahan kita tidak bisa. Itu etika dan integritas itu memegang prinsip-prinsip moralitas dan etika di dalam berkomunikasi, sehingga ada satu sharing komunikasi dengan BPD, sehingga tidak terjadi BPD dengan kepala desa selalu ada gontok-gontokan, seolah-olah saya tidak senang loh diawasi oleh BPD. Tapi ada BPD mengatakan saya selaku pengawas dari pemerintahan desa, seolah-olah keduanya mencari panggung, akan terjadi miss yang rugi masyarakat desa di situ. Yang selanjutnya, aspek yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi. Bagaimana kemampuan berkomunikasi di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, yaitu ketika kita ketika kita ada satu permasalahan, kita duduk bersama. Saya yakin kok kalau pikiran yang banyak akan menjadi sesuatu yang baik, ya. Karena kalau niat kita menjadi aparatur desa, betul-betul niat kita baik, gitu. Kalau kita niat baik, karena kebaikan itu akan diterima oleh orang-orang baik, ya. Saya yakin magnet itu akan menarik besi atau magnet sejenisnya, tidak mungkin kayu kering. Kalau kita niat menjadi pemimpin aparatur desa, saya yakin karena terjun ke desa, menjadi kepala desa atau berbekal menjadi pengawas atau BPD-nya, itu kalau niatnya membangun desa secara tulus, ya fokus lurus, saya yakin akan tidak terjadi sesuatu yang katakanlah miskomunikasi, artinya ada satu kesalahpahaman di situ. Itu. Jadi etika integrasi, kemampuan untuk berkomunikasi, dan yang terpenting kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Itu sehingga bagaimana membangun aparatur desa yang bagus, di situ harus ada adaptasi dan inovasi. Inovasi desa itu kan banyak, ya, apa potensi di desa itu. Ya, jangan memaksakan kalau di desanya itu tidak ada laut, kita memaksakan untuk bagaimana membangun pariwisata ke lautan, kan tidak mungkin. Itu yang dimaksud dengan memaksakan. Potensinya apa sih sebenarnya? Kalau di desa saya, kebetulan saya ketua BPD di desa, potensinya ternak, ya, ternak, pusat ternak di Bali. Itulah dikembangkan karena dekatnya dengan Gunung Agung ada hutan, pakai wisata hutan. Itu perlu duduk bersama, ya, keterbukaan yang saya katakan tadi, keterbukaan, ya, keterbukaan dan komunikasi yang terpenting. Tidak ada masyarakat atau BPD dengan Pemdes pemerintahan desa jangan ditutup komunikasinya. Itu akan menjadi tidak bagus. Yang rugi masyarakat itu. Jadi prinsip-prinsip itulah yang harus kita lakukan dalam membangun desa. Karena sudah membangun desa dengan undang-undang desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6, itu jelas-jelas di situ dicantumkan bagaimana tentang keuangan desa. Yang keuangan desa itu adalah yang
yang dimuat di dalam undang-undang tersebut, yaitu semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Jadinya keterbukaan itu akan membuat kita akan enak kita bekerja. Kalau kita tidak terbuka, saya yakin ada kepala desa atau mungkin dengan BPD-nya ada Juwin akan takut ketika ada aparatur desanya, katakanlah stafnya, bawahannya males dan sebagainya, takut menegur karena ada sesuatu yang takut juga ditegur gitu. Itu sudah menjadi satu apa namanya, hukum alam. Jadi di situ penting sekali yang pertama, untuk menakar bagaimana kualitas SDM itu tidak semata-mata harus pendidikan yang tinggi, tetapi kalau tidak ada etika, yang disebut dengan moralitas di situ dan etika, saya yakin ya banyak juga yang pendidikannya tinggi terjerat oleh kasus, karena pendidikan gelar yang tinggi tidak bisa melindungi orang yang buat salah di depan hukum. Itu kira-kira Pak Iwan, pendapat saya terkait dengan desa, karena desa itu penting sekali, bagaimana membangun peradaban Indonesia menjadi negara yang betul-betul maju. Itu dari desa dulu, karena pemerintahan yang paling terkecil di negara kita, dan dana cukup banyak terkucur dari pemerintah pusat ke desa. Nah itu, kalau ini dibocorkan, negara juga menjadi rugi, karena pemerintah pusat sudah percaya dengan desa dengan menguncurkan langsung lewat dana desa. Terima kasih, selamat malam. Nanti kita sharing lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ikomang Warsa, Wakil Ketua Umum APETNAS atau Asosiasi BPD Nasional. Saya kira menarik tadi, ada banyak aspek yang beliau sampaikan, kenapa pentingnya kualitas SDM aparatur pemerintahan desa. Saya sebut pemerintahan karena ada BPD di dalamnya. Ya, pendidikan memang penting, tapi pengalaman juga penting, tadi beliau sampaikan, karena kalau aspek kapasitas ini lemah, itu berdampak tadi Pak Warsa sampaikan, berdampak kepada misalnya soal lemahnya komunikasi nanti, komunikasi politik antara pemerintah desa dengan BPD misalnya. Kemudian itu juga akan berdampak kepada kemampuan adaptasi, kemampuan inovasi dari perangkat pemerintah desa dalam melihat potensi desa yang dimiliki ya. Saya kira, dan juga tentu saja integritas ya. Nah, Pak Warsa, kalau di BPD apa anggotanya berapa sekarang Pak Petnas itu Pak? Kalau APETNAS sebenarnya anggotanya seluruh Indonesia. Di Indonesia ya? Ya, mungkin aja beberapa daerah yang belum membentuk DPD-nya. Ya, itu kalau di Sumatera sudah, mungkin di Jawa Timur, dan itu pun sudah terjadi pergantian. Waktu ini kan Satu dari Bandung, sekarang Pak Indra yang jadi ketua satu umum. BPD itu anggota bisa sekitar 5 sampai 9 ya, Pak? 9, ya. Oh, 5, ya. 7, 9 yang jelas ganjil. Kalau di desa saya, kebetulan saya sudah 8 tahun lah jadi ketua BPD, itu ada 9. 9 itu ada keterwakilan perempuan. Ya, Oke. itu BPD itu. Nah, Sebenarnya kalau Pak Iwan mengatakan kan tadi mengatakan pemerintahan desa. Kalau kita ngomong pemerintahan desa, di situ ada sinergitas antara BPD dengan Pemdes, pemerintahan desanya. Ini tidak bisa lepas. Tadi saya katakan tidak bisa lepas. Makanya bangun komunikasi. Makanya komunikasi dan keterbukaan itu penting. Ketika tidak terjadi, di situ akan mampet. Saya yakin terjadi satu permasalahan di desa. ya. Kalau musdes itu pasti rame, tidak pernah selesai. Itu ibaratnya kalau di pemerintahan kabupaten kan ada DPR, bupati, di provinsi ada DPR, gubernur, di pusat juga seperti itu. Tapi kewenangannya ya jangan disamakanlah seperti DPR provinsi. Nah, DPD itu adalah sebagai pengawasan kinerja kepala desa, yaitu kepala desa itu adalah di bawahnya kan ada perangkat-perangkatnya.
Sebenarnya itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi orang. Kepemimpinan itu adalah bisa mempengaruhi orang ke arah yang lebih baik. Tetapi kan tidak semua diambil sendiri itu. Ya, Ya, sementara di desa kami sih komunikasi masih terbangun. Karena kami sih sempat tidak mau menjadi BPD kedua kalinya, tapi masyarakat menginginkan ya saya, karena saya ingin membangun desa. Karena kebetulan saya juga kalau di Bali kan ya mungkin kalau berbicara tentang desa di Bali memang agak berbeda karena ada dua desa ya, yang betul-betul eksis gitu. Ada desa adat dengan ada desa dinas. Itu dinas. kebetulan kami keduanya ada di posisi keduanya. Hmm. Tapi selama ini juga tidak ada masalah. Yang jelas kita bangun komunikasi dan keterbukaan di situ. Ya, seperti katakan saya tadi, pendidikan itu penting, tetapi lebih penting adalah sebuah pengalaman dan komunikasi Baik, keterbukaan. Karena banyak banyak yang pendidikan tinggi kalau memimpin juga tidak mampu untuk mempengaruhi orang. Karena kepemimpinan itu adalah bagaimana mempengaruhi orang arah yang lebih baik gitu. Terima kasih. baik. Nah, bagi Apetna sendiri, Pak Komang, kapasitas apa yang dibutuhkan oleh penguatan kapasitas apa yang dibutuhkan oleh para anggota Apetas di Indonesia, terutama kalau kita bicara soal pembinaan secara berjenjang ya, baik dari Pemkab, provinsi maupun pusat. Apa yang dibutuhkan Apetas untuk memperkuat anggotanya nih Pak? Untuk menjalankan yang fungsi tadi, agar komunikasi tidak mandek, agar teman-teman Apetnas juga punya pengetahuan dan keterampilan politik misalnya. Iya, terima kasih. Kalau Apena sebenarnya menginginkan bagaimana kita bisa membangun satu pelatihan. Kebetulan saya Wakil Ketua Umum bidang Hmm. eh, pendidikan dan pelatihan. Kita misalnya membentuk atau mengadakan TOT atau diklat-diklat. Sehingga ketika diklat, ya mungkin ada beberapa BPD yang tidak pernah baca aturan gitu. Ada, saya tidak mengatakan menjas semua orang. Ada beberapa BPD hanya ya sebagai ya duduk manis lah. Tapi tidak pernah membaca aturan bagaimana kita kita bisa melakukan regulasi pemerintahan desa. Ketika BPD itu hanya duduk manis, minimal BPD juga harus tahu aturan sehingga antara pemerintahan desa dengan BPD itu sama-sama membaca aturan. Ketika sama-sama membaca aturan, ada satu perdebatannya adalah berkualitas, gitu loh. Perdebatannya berkualitas untuk membangun desa. Tetapi kalau tidak, misalnya BPD-nya tidak membaca aturan, banyak seperti itu. Ya, yang tahu aturan adalah sekdesnya lebih banyak dan Pak kepala desanya itu lebih menguasai. Ketika lebih menguasai, nanti ada satu perdebatan, BPD itu hanya menolak, tidak ada dasar hukumnya. Ketika tidak ada dasar hukumnya, berarti itu kan perdebatan yang tidak berkualitas. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Disitulah Apetnas mesti hadir untuk mengertikan, membangun pengertian lewat apa? Lewat diklat-diklat. Ya, dari kementerian saya ikut diklat di Jakarta. Ketika menyusun tatib BPD, saya juga dilibatkan oleh Kementerian Dalam Negeri gitu loh. Saya duduk bersama. Sehingga tata tertibnya seperti apa. Nah, ini kan tidak harus ada beberapa juga supaya tidak tahu, dibodohkan misalkan dalam artian aturan tidak dikasih atau tidak proaktif mencari aturan lewat Google misalnya BPD-nya. Sehingga dia tidak ini, yang penting dijabarkan oleh rancangannya, dijabarkan oleh kepala desa, ketika itu diketok palu, atau dia kalau tidak setuju tidak disetujui, kalau tidak cocok tidak disetujui dengan alasan yang tidak jelas, dengan produk hukumnya yang tidak jelas oleh BPD. Lemah. Seolah-olah BPD itu yang saya katakan ya sebagai pelengkap, itu yang tidak boleh terjadi. Ya Avendas itu harus hadir di situ. Ya menyatukan BPD seluruh Indonesia lewat apa? Lewat diklat-diklat, lewat TOT, sehingga di daerah-daerah dia ini tahu mengerti betul-betul. Nanti kalau di desa itu betul bersinergi membangun pemerintahan desa yang beradab. Ya, sehingga peradaban kemajuan desa akan terlihat dari bagaimana sinergitas antara BPD dan pemerintah desa sehingga melahirkan suatu
pemerintahan yang berkualitas di desa. Itu yang mesti terjadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Komang Warsa, Wakil Ketua Umum Apetnas. Saya kira poin penting yang tadi kita simak adalah Apetnas butuh diklat. Diklatnya apa? Untuk memperkuat pemahaman regulasi tentang pemerintahan desa. Nah, ini yang saya kira menjadi mungkin catatan atau rekomendasi yang moga-moga didengar oleh Kemendagri yang saat ini sedang menggelar TOT ya. Baik, terima kasih Pak Komang. Nanti kita tunggu lagi respon atau pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan kita di saluran YouTube channelnya TV Desa. Saya ke Pak Suparman. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Suparman, Ketua Apdesi Sumatera Utara. Pak Suparman. Live ya? Apa? Ada. Pak Suparman bisa dengar suara saya? Sebentar. Oh, unmute dulu Pak. Pak Suparman. Bisa dengar Pak? Sinyalnya lemah ya Pak di sana? Baik. Pak Suparman masih bergabung sepertinya di Zoom, tapi Pak bisa dengar suara kami Pak? Oh, putus ya. Mungkin gangguan sinyal, Pak. Iya, sepertinya sinyal emang. Pak Komang di Karangasem ya, dekat Gunung Agung itu sepertinya. Saya di bawah kaki Gunung Agung sebenarnya. Iya. Oh ya Ya itu dekat, dekat makanya. Desa Pak Gede ya, Pak Guru Gede ya, nggak jauh ya Pak? Ya, Guru Gede Pak Gede Pawana itu ada di Desa Selat. Oh. Desanya Selat Dude. Saya ada di Rendang, ada beda kecamatan sih. Oh, Beda kecamatan Selat dan Kecamatan Rendang. Tapi saya komunikasinya, beliaunya kan inovasinya bagus. Iya. Diakui Pernah berdiskusi di desa beliau. Desa ini. Ya, digital. Betul, desa itu ada di genggaman tangan beliau karena lewat apapun dia menggunakan digitalisasi. Iya. Itu yang bagus. Itu. Tapi baik. Saya kembali ke Pak Suparman. Apa sudah bergabung kembali? Oh, belum ya. Baik, sampai nanti saya akan coba hubungi melalui WA ke beliau. Kalau gitu kita ke narasumber berikutnya sambil menunggu Pak Suparman dan Pak Dirjen tentu saja yang masih berada di arena TOT di salah satu hotel di Jakarta Utara. Saya ke Mbak Julia Putri Nur, Ketua Umum Alpeksi. Assalamualaikum, Mbak Ketum. Waalaikumsalam, Mas Iwan. Terima kasih sudah hadir. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya malam ini saya bisa hadir. Langsung saja Mbak. Mendengar tadi pemaparan, salam kenal dulu nih Mas Iwan dengan sumber yang sudah hadir, Bapak Komang Warsa. Salam kenal Pak, sama Bapak yang satu lagi yang udah online ya, Pak siapa namanya? Pak Ketua Apdesi Sumut ya. Nah, baik, saya langsung menyambung karena saya lihat tadi, jelas nggak kedengeran? Kedengeran jelas? Bu Ketum, Alpeksi agak terputus-putus ya saya dengar. Apakah yang lainnya mungkin sama ya? Suaranya kedengeran jelas ya? Kurang jelas Bu Yulia. Iya, kurang jelas. Terputus-putus Bu Yuli. Udah tes suara sih. Berarti saya harus nggak usah pakai ini dong ya. Tadi ini soalnya nggak jelas. Belum jelas. Ya, Pak. Tapi terputus-putus. Kalau saya langsung begini, kedengaran nggak? Ya. Sayanya yang nggak jelas. Jangan pakai gini Bu, langsung aja dilepas aja ya, mungkin. Saya langsung ya. Kedengaran ya Pak? Ya. Ya, kedengaran. Ya, baik. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Komang ya.
terkait dengan kinerja SDM di desa, perlu kita sadari sekarang dulu nih Pak, bahwa kepemimpinan terbesar di Indonesia itu adanya di desa. Puncak kepemimpinan terbesar dari sekian banyaknya desa, ada satu pemimpin di situ. Itu adalah kepala desa. Sehingga kekuatan terbesar kepemimpinan di bangsa ini terletak itu di desa. Terus apalagi perwakilan rakyat yang terbesar itu ada di BPD desa di seluruh Indonesia. Sehingga basis SDM terbesar di Indonesia itu letaknya kembali ke desa, bukan di pusat. Itu yang kita harus pahami sekarang. Kenapa itu sangat penting yang disampaikan Pak Komang tadi tentang kualitas pendidikan, pengalaman, integritas, dan kemampuan skill kepemimpinan dari kepala desa ini, karena memang pada dasarnya itu menjadi barometer kepemimpinan daerah. Di mana pada saat pemimpin di desa tidak memiliki skill, dia akan ada gap yang cukup besar dengan kepemimpinan di sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh. Pendamping desa saja itu tidak memenuhi kualitas seorang pendamping desa. Itu satu, hanya karena kedekatan. Dia bisa terpilih. Secara keilmuan, kapasitas, kemampuan, dan nalar sebagai seorang pendamping yang notabene adalah orang yang memberikan informasi lebih baik daripada yang seharusnya kepala desa itu ketahui, itu tidak terjadi juga. Dan apalagi yang kita harus coba takar. Background dari semua kepala desa ini rata-rata berbeda. Ada yang terpilih dari kepala adat, ada yang terpilih karena dia tokoh masyarakat, ada yang terpilih karena dia memang jagoan di situ, ada yang terpilih secara murni, dan ada yang karena dia paling cantik, paling muda, paling ganteng, dan paling segalanya. Itu mungkin terpilih. Sehingga background dari edukasi yang disampaikan Pak Komang tadi itu berbeda-beda. Kita langsung kembalikan ke titik permasalahan. Nggak usah berbicara kepala desa. Menjadi seorang pemimpin di kelas aja, kita perlu sebuah kepemimpinan itu ada dari gen, ada juga dari bentukan lingkungan, ada juga karena dia mau belajar. Nah, kalau di desa ini sendiri tidak ada kesadaran untuk mengupgrade dirinya sebelum mereka memimpin, seperti disampaikan Pak Komang tadi, akan ada gap. Karena di sekeliling kepala desa itu sendiri juga, yang membantu di kepala desa itu, di pemerintah desa itu ada Gen Z dan ada Gen X. Di mana mereka anak muda yang pola pikirnya jauh mungkin daripada kepala desa itu sendiri. Jadi komunikasi antara kepala desa dengan para pembantu desa yang ada di sekitaran mereka juga itu akan terputus. Karena tidak adanya sinergisitas yang baik di antara kepemimpinan desa itu sendiri. Sebagai Ketua Umum Alpeksi, saya sangat fokus terhadap kinerja sumber daya manusia Indonesia. Kenapa? Apapun jabatannya di dalam Indonesia ini, kalau dia tidak menguasai ilmunya, nggak usah dulu jauh-jauh, ilmu kepemimpinan saja, itu akan merusak segala ritme, tatanan, aturan yang sudah berlaku. Seperti yang disampaikan ke Pak Komang. Banyak banget orang yang memimpin, yang terpilih, sudah merasa jumawa, merasa hebat, bahwa dia sudah menjadi layak dan pantas dipilih. Seharusnya dia harus mempelajari dulu nih jabatan apa yang akan mereka bawakan. Seorang pemimpin tuh harus cari dulu nih ilmunya. Ketika saya menjadi kepala desa, siapa partner saya? BPDK? Siapa lagi di situ yang harusnya berteman? Sehingga saya tahu tugas dan fungsi BPD dulu apa. Bagaimana saya bersinergi dengan BPD itu. Begitupun sebaliknya. Jadi seorang BPD, apa tugas saya untuk membantu kepala desa itu sendiri? Sebagai anggotanya, apa tugas anggota ini untuk menyampaikan kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada wakilnya, dan itu adalah BPD. Sehingga ini yang tidak dikenali oleh kepemimpinan desa. Mereka nggak tahu ini alurnya harus bagaimana. Yang mereka takutkan dari BPD cuma pengawasan. Padahal fungsi BPD tidak cuma pengawasan. BPD itu dari merancang, terus menyepakati keputusan-keputusan, sekaligus pengawasan itu di BPD. Karena selaku wakil desa, seperti DPRD ya, kalau di pusat ya. Nah, sekarang apakah setiap kepala desa memahami perannya? Apakah kepala desa selama ini juga memahami fungsi BPD itu dan keterkaitannya itu harus dua arah? Itu belum tentu, Pak. Sehingga pentingnya kepala desa ini diberikan upgrading pemahaman
upgrading personality juga perlu. Personality adalah bagaimana karakteristik kepemimpinan itu dibangun dari diri mereka masing-masing. Sehingga mereka harus tahu bagaimana pola berbicara, pola bersikap, apa itu etika, apa itu komunikasi yang baik, apa itu public speaking, apa itu pelayanan publik. Dia harus paham itu dulu baru mereka memimpin. Jika tidak, sampai di mana mereka berbicara itu akan ada gap. Tidak akan ada kesepahaman antara yang lebih tahu dengan yang baru akan tahu atau sama sekali tidak tahu. Yang tahu berbicara dengan pemahamannya, yang tidak tahu berbicara dengan egonya. Yang ego tidak tahu tetap dengan keyakinannya bahwa dia benar. Sementara yang tahu mau meyakini pun tidak akan tembus karena ada gap. Kita sadari ketika kita menjadi seorang pemimpin, ego kita akan hadir. Itu secara manusiawi, secara psikologi. Sehingga apa yang ada di dalam benak seorang pemimpin, mereka tidak perlu lagi ada pengajaran, ada pengawasan karena dia tahu bahwa saya adalah seorang pemimpin. Tapi ilmu memimpin dia tidak memiliki dari dasar. Kesadaran kepala desa itu paling penting. Dari sisi SDM, bagaimana kita bisa menakar tentang SDM itu sendiri kalau kita tidak sadar. Kesadaran dari seorang kepala desa, mohon maaf saya sampaikan di sini adalah kesadaran bahwa ketika kita terpilih, apapun jabatan kita harus mampu menakar kemampuan kita sendiri. Kalau kita tidak paham tentang undang-undang, mari kita belajar. Kalau kita tidak paham tentang komunikasi, mari kita belajar. Kalau kita tidak paham tentang strategi kepemimpinan yang baik, mari kita tambah ilmu itu. Di asosiasi kami sangat penting memahami itu. Kenapa asosiasi kami ini menghimpun para lembaga penyelenggara pelatihan? Karena seperti tadi disampaikan, banyaknya hal temuan yang terjadi di daerah hanya karena peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dari BIMTEK, mafia BIMTEK, mafia penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan lainnya yang tidak disadari impact ke depannya. Sekedar menghabiskan anggaran dana desa itu memang penting menghabiskan anggaran dana desa, tapi tata caranya tepat seperti apa, menggunakan apa, persyaratan seperti apa, mereka tidak 100% memahami itu. Sehingga apa yang disampaikan di sini adalah bahwa mari kita bersinergi. Mari para asosiasi ini menggabungkan kekuatan untuk membangun desa. Saya dari Alpeksi pun bersama teman-teman lembaga penyelenggara pelatihan. Kenapa penting kita menghimpun agar bapak-bapak kepala desa dalam menggunakan anggaran desa yang notabene adalah anggaran dana desa itu dipakai untuk penyelenggaraan pelatihan, itu bisa terukur, tersalurkan dengan baik, bisa mampu disampaikan anggaran ini tepat sasaran-kah, medianya apakah, siapakah yang akan berbicara di dalam penyelenggaraan ini, siapa penanggung jawab di balik semua ini. Kenapa? Ketika dana desa digunakan dengan tidak sesuai dengan tempatnya, apakah mafia itu tidak bergerak? Mafia itu menggunakan kemampuan, power, kesempatan untuk meng-backup dana desa. Nah, disinilah kenapa itu terjadi. Kenapa? Ketidaktahuan, kurangnya ilmu, pemahamannya yang kurang, tidak adanya edukasi. Kalaupun ada edukasi yang terjadi, yang mengedukasinya ini kurang tepat. Karena apa? Kedekatan emosional itu kadang tidak mendidik. Strategi yang terbaik adalah memberikan peningkatan kapasitas secara personality untuk para pemimpin desa. Dari teknik pemimpinan, teknik komunikasi, tata cara menjadi seorang pelayanan publik, sehingga dia harus paham undang-undang yang akan bersinggungan dengan pola kerjanya, penggunaan anggaran, pola kepemimpinannya, atau sekedar menyetujui semua surat-surat yang masuk, itu mereka harus tahu di mana titik-titik rawan buat dia. BIMTEK saja tidak cukup. Karena dalam BIMTEK juga itu mereka kadang-kadang tidak hadir di dalam BIMTEK. Ini kita perlu sadari bersama. Nggak bisa kita pungkiri bahwa karena saya sebagai penyelenggara, saya sangat melihat mata kepala saya sendiri bagaimana ketidakdisiplinan kepala-kepala desa untuk hadir secara full untuk mengikuti pelatihan. Padahal itu penting buat kepemimpinan mereka. Kesadaran inilah yang tidak ada. Mungkin ini yang saya sampaikan di sini, kesadaran. Kenapa? Tidak adanya kesadaran membuat para pemimpin desa itu merasa tidak perlu untuk belajar. Tidak perlu untuk upgrade dirinya. Tidak perlu menyadari bahwa saya ini belum terisi apa-apa. Saya sudah mendapatkan jabatan. Oh gampang, sambil jalan kita belajar. Oh gampang,
sambil nanti dipahami ada pendamping desa yang akan kasih tahu. Pemimpinan itu berawal dari diri sendiri. Sehingga kita harus memberikan kesadaran kepada kepala desa ini sebelum memulai memimpin dia harus, kalau misalnya di Jakarta ini ada namanya Lemhanas misalnya ya, apakah wajib dilemhanaskan lebih dahulu? Apakah wajib dibela negarakan? Karena kebetulan baru-baru ini Alpeksi mendapatkan MOU dari Kementan untuk menyelenggarakan wajib bela negara. Nah, di dalam hal itu kita bisa menanamkan sebuah kesadaran tanggung jawab dalam memimpin desa. Nah, kenapa saya sangat fokus kepada pribadi? Mohon maaf Pak, kita mau woro-woro, kita mau berikan pelatihan, kita mau berikan bimtek apapun, kalau tidak lahir kesadaran dari diri sendiri, taat hukum, taat aturan, mau menyadari di mana titik lemah diri, percuma kita bimtekkan sampai habis anggaran, tidak akan ada kesadaran. Yang kita perlu lakukan untuk desa adalah membangkitkan kesadaran para pemimpin desa. Ketika kesadaran lahir dari diri sendiri, nggak usah kita bicara tentang bimtek. Mereka akan cari ilmu sendiri. Karena mereka butuh dengan ilmu itu. Mau berapa juta anggaran yang dialokasikan, kalau tidak ada kesadaran dibangun dari diri sendiri, dari kepala desa itu Pak, saya yakin gagal total kita semua. Mau bentuk pelatihan apa? 3 bulan, 2 bulan, 3 hari, 4 hari, boro-boro Pak mereka sadar. Nggak akan sadar. Sehingga jalan satu-satunya, sebelum terjadi pemilihan desa, mungkin for next ya Pak, ini kita sudah berbicara yang akan datang. Karena yang sekarang ini sudah berjalan, paling kita mencoba meminimalisir dari apa yang sudah terjadi. Karena sudah terpilih. Nah, di akan datang, harus ada kekompakan daripada asosiasi desa bersama kami untuk membuat sebuah pelatihan khusus sebelum menjadi peserta pemilihan kepala desa. Maksudnya pelatihan khusus ini adalah pembekalan, Pak. Bukan ketika dia sudah terpilih. Karena sudah tidak akan ada waktu lagi kalau sudah terpilih. Sebelum terpilih, ada baiknya kita melakukan kelas-kelas untuk siapa sih calon-calon kepala desa yang akan memaju di desa ini. Buatlah di situ adalah pelatihan. Di dalamnya ada tentang bela negara, negarawan atau apa, undang-undang itu apa, desa itu sendiri apa, partner desa itu siapa saja, stakeholder desa itu siapa saja. Di dalam edukasi itulah, sebelum mereka memimpin, mereka nyatakan lulus dari situ, sertifikasi itu ada, baru mereka berhak ikut pemilihan. Itu kalau ditanyakan oleh kami, karena kami lebih fokus kepada pelatihan. Dan pelatihan itu dilakukan bukan ketika sudah memimpin, Pak. Setelah memimpin itu adalah additional aja, penambahan ilmu. Tapi yang perlu dilakukan oleh seluruh asosiasi desa yang mendukung, mensupport pemilihan desa, karena di dalam kepala desa ini tidak bisa kita harapkan semuanya sarjana. Untung-untung sekarang ada RPL. Bisa setara. Bisa ikut kuliah jarak jauh. Tapi lebih baiknya, lebih idealnya adalah sebelum mereka menjadi seorang pemimpin. Kesiapan seorang pemimpin itu dibentuk dari sebelum mereka masuk dalam ajang pertarungan menjadi seorang pemimpin desa. Dia harus kenali dulu desanya, dia harus tahu dulu kebutuhan desanya, dia harus dibekali dulu, baru disaring. Ditarungkan mereka ketika mereka sudah punya konsep, ini pemahaman, ini edukasi, ini ilmu. Mau di SMP, mau di SMA, mau di kuliah, itu akan berjalan. Yang penting dia sudah punya pembekalan di awal. Kalau sudah disetarakan seperti itu, baru ditarungkan dia maju bersama-sama, silakan. Berarti mereka sudah punya bekal yang sama. Tapi pemilihan di Indonesia ini jangankan kepala desa, DPRD pusat saja pun itu salah cara memilihnya. Karena ditarung bebas. Tarung bebas dari segala segmentasi yang tidak dibekali di awal. Nah, sehingga kita harus mengalokasikan anggaran desa. Before kepala desa ini terpilih, kita berikan pembekalan itu. Apa yang mereka harus ketahui? Komunikasi, etika, undang-undang, pengenalan tentang desa, tentang negara, tentang bangsa, kepemimpinan. Semua ini kita harus kasih di situ. Tentang Pancasila. Dia harus paham semua itu. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu itu, minimal basic, silakan menjadi seorang calon kepala desa yang tersertifikasi. Nggak usah berbicara BNSP, karena terlalu sulit mereka sampai ke sana.
Standar saja pelatihan yang disertifikasi oleh asosiasinya bersama dengan kami. Kita bentuk itu karena kami dari asosiasi pelatihan. Bapak dari SDM-nya. Standar saja. Ketika standarisasi itu terbangun, mereka akan maju. Silakan. Mereka maju bersama-sama ketika mereka sudah dibekali ilmu. Nah, pada saat mereka sudah dibekali ilmu, mereka bertarung. Silakan Bapak dan Ibu memilih wakil-wakil Bapak dan Ibu di sana. Karena pemahamannya sudah sama. Memberikan, kalau bicara kita menakar itu kita harus menyatukan takaran. Bagaimana kita bisa menakar kalau nggak ada standarisasi untuk kita mengambil sebuah standar menakar, menimbang, mencari keseimbangan, mencari nilai. Berbicara penakaran, kita harus tahu apa yang harus kita standarkan. Mereka nggak punya standar karena mereka berasal dari background edukasi yang berbeda. Ini yang harus kami tekankan kepada para calon-calon kepala desa. Kalau Bapak Ibu sekarang mengkhawatirkan tentang standarisasi SDM kepala desa, udah terlambat karena sudah terpilih. Kita hanya tinggal menyesuaikan. Kita mengedukasi mereka pun karena mereka berasal dari hal yang gapnya ada yang dia 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 0. Menstandarkan itu tidak ada. Sehingga akan letih kita melatih, letih kita akan mengedukasi, sangat letih kita menyampaikan pemahaman kita. Pak, nggak usah berbicara tentang undang-undang, nggak usah berbicara tentang aturan desa. Cara berbicara yang baik saja belum tentu mereka bisa lakukan. Cara berbahasa Indonesia belum tentu sama. Jadi yang paling penting adalah bagaimana bisa berbahasa yang baik dulu, baru bisa menyampaikan segala hal yang terkait dengan regulasi, aturan, komunikasi, kerjasama. Ini yang kami maksud bahwa kita sepakat dulu nih berbicara tentang menakar. Kalau menakar, tidak ketika takaran tidak sama. Kalau kita menakar itu harus saja ada standar untuk bisa menjadi tolak ukur kita membangun sebuah penilaian. Membandingkan antara kepala desa di Papua sana dengan kepala desa yang ada di Pulau Jawa. Itu tidak apple to apple. Indonesia Timur dengan Indonesia Barat itu tidak apple to apple. Ada yang dekat dengan pemerintahan, yang regulasi cepat sekali sampai, informasi cepat sekali sampai. Di Indonesia Timur bisa tahun depan baru sampai informasi itu. Baik, Bu Julia. Oke, kurang lebih Ya, saya menyampaikan kepada... singkat lagi, mohon maaf. Oke, siapa? Selanjutnya mungkin bisa kita komunikasi, diskusi tanya jawab ya Pak ya. Begitu ya Pak Iwan ya? Baik. Siap. Baik, terima kasih Bu Julia Putri Nur, Ketua Umum Alpeksi. Saya kira ini berbeda dengan yang tadi Pak Komang sampaikan ya misalnya, karena Alpeksi sepertinya akan fokus pada personality, pada bagaimana membangun kesadaran publik sebagai calon pemimpin desa. Personality itu ya bicara soal apa, teknik komunikasi politik yang baik, soal apa tadi etika politik, etika pemerintahan dan sebagainya. Saya kira tadi yang banyak disampaikan oleh Bu Julia ada di sekitar itu. Tapi saya punya pertanyaan sebenarnya, mungkin nanti aja dijawab, tapi ini menarik soal usulan Alpeksi pelatihan untuk para calon pemimpin desa. Ya, tentu saja pesertanya ya calon kepala desa, calon aparatur ya, KUR atau Kabid misalnya, atau calon BPD, calon pengelola dan pengurus BUMDes misalnya. Ini saya kira menarik untuk digali lebih jauh. Alpeksi ingin masuk ke sana, bagaimana memberikan pelatihan untuk para calon pemimpin desa sebelum jadi kepala desa, sebelum jadi BPD misalnya, seperti itu. Tadi yang berulang kali Mbak Julia sampaikan. Nah, yang pertanyaan kedua soal tadi disebut soal MOU Alpeksi dengan Kementerian Pertahanan. Temanya apa? Bela negara. Itu apa desa bisa ikut nggak itu di pelatihan itu? Terus bagaimana teknisnya, bagaimana pembiayaannya misalnya dari MOU yang sudah dilakukan oleh Alpeksi dengan Kementerian Pertahanan terkait memperkuat pemahaman soal bela negara. Mungkin nanti aja dijawabnya Bu Julia. Saya mau ke Pak
ke Pak Suparman dulu yang sudah siap, tadi sempat terputus. Pak Suparman, Ketua Abdesi Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Ketua. Waduh. Lift lagi ya? Iya, sepertinya ada masalah sinyal memang di sana. Pak Suparman, sudah bergabung kembali? Belum ya, Man? Oh, udah ya. Pak Suparman. Atau tidak perlu pakai video, Pak? Nah, iya, oke. Silakan Pak Suparman. Pak Suparman? Masih unmute ya? Oh, sudah mute ya, oke. Pak Suparman, Ketua Abdesi Sumatera Utara. Pak Ketua. Sudah di Zoom ya, Pak Suparman? Oh, keluar lagi. Oke, baik. Ya? Mungkin, Iya, saya kembali ke Bu Julia dulu. Mungkin 2-3 menit, 4 menit bisa direspon Mbak Julia tadi soal ini lebih teknis ya pertanyaannya, soal tadi pelatihan untuk para calon pemimpin desa, dan tadi soal disebut MOU bela negara antara Alpeksi dengan Kementerian Pertahanan. Apa yang bisa kami ingin berpartisipasi di MOU? Baik, makasih ya Pak. Jadi begini Pak Iwan, kebetulan 2 minggu yang lalu kami mendapatkan undangan MOU dengan Kemenhan terkait dengan penyelenggaraan bela negara. Kemenhan meminta seluruh anggota kami untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Khususnya juga kami berharap dari kepala desa, karena target dari Presiden itu sendiri bersama beberapa kementerian yang terkait dengan bela negara itu bersama-sama akan menerapkan bela negara ke seluruh Indonesia ini. Nah, tugas kami di Alpeksi ini adalah pertama kita kerjasama untuk seluruh daerah, masuk ke dalam pemerintah daerah, juga masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, di sini peran kita bisa kerjasama dengan asosiasi desa atau asosiasi BPD itu sendiri untuk menyelenggarakan, menganggarkan bela negara. Mungkin ini menjadi salah satu tolak ukur juga untuk bisa kita lakukan tadi yang dipermasalahkan bahwa tidak adanya edukasi di awal sehingga terjadi gap yang besar antara BPD itu sendiri dengan si kepala desa. Nah, dengan adanya edukasi dari bela negara, kita ada satu segmentasi nih Pak Iwan. Dari 9 materi yang diberikan oleh bela negara, ada 1 materi yang diberikan kepada Alpeksi. Nah, mungkin disitulah yang kita sisipkan tentang hal-hal terkait kebutuhan di luar daripada konten yang disampaikan oleh bela negara itu sendiri terkait pola kepemimpinan. Nah, ini kita bisa isi sama-sama. Entah itu dari Abdesi, entah itu dari Alpeksi. Karena kami bisa mengundang siapa saja di situ menjadi narasumber. Selain dari Kemenhan. Baik. Nah, Kemenhan itu akan memberikan sertifikat, Pak. Langsung dari kementerian. Tidak dari kami. Seperti itu. Baik Mbak Julia Putrinur, Ketua Alpeksi, merespon secara singkat tadi 2 pertanyaan saya. Pak Suparman, bisa dengar suara saya, Pak? Kita butuh respon dan dari asosiasi pemerintah desa terbesar di Indonesia ya, Abdesi. Kita ingin tahu bagaimana Abdesi melihat problem yang sangat mendasar saya kira soal menakar kualitas SDM. Jadi saya kira pernyataan Pak Suparman sangat kita tunggu. Ya. Tidak bisa. Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Sinyal ini tuh pastinya kan. Iya. Nah, ini mandek ini. Iya. Ini mandek ini. Putus ya? Oke, saya ke Pak Suparman.
Nggak bisa. Atau saya ke siapa? Wasekjen, ke Pak Mas Hendri ya? Yang sudah angkat tangan dulu nih. Silakan. Pak Haji. Perkenalkan diri dulu. Silakan, Pak. Mau bertanya apa? Terima kasih. Pak Iwan Sulaiman. Aduh, Siap. terima kasih sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Komang, selamat bertemu kembali nih. Apa kabar? Ya. Bali. Baik, Pak Hendri. Ya, Ya. mantap. Ya, oke. Mbak Yulia nih, waduh luar biasa tadi saya dengarkan ini. Pak Ketua Umum Alpeksi ini. Pak Suparman juga ya, Ketua. Ya semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada malam hari ini nih. Bahasan yang menarik, topik yang seksi menurut saya ini. Ketika kita membahas terkait dengan ini ya menakar kualitas SDM aparatur pemerintahan desa, karena di dalamnya juga ada Apetnas. Kebetulan saya ketua Apetnas di Kabupaten Gresik, dan juga barusan tahun kemarin saya ditarik di pusat bareng-bareng sama Pak Komang di Apetnas DPP pusat ya. Kebetulan juga di SDM dan pelatihan. Nah ini kok pas sekali nih ada teman yang ngirimkan link tadi itu. Jadi ini sangat menarik menurut saya, karena bagaimanapun juga kita berbicara terkait dengan desa ini, memang desa ini sangat menarik. Bagaimanapun juga kalau di tagline kami ini membangun Indonesia dari desa. Jadi desa ini yang perlu kita lebih perhatikan nih. Kita mohonkan kepada pemerintah pusat membangun Indonesia ini dimulai dari desa. Kira-kira begitu. Baik. Terkait dengan peningkatan kapasitas, benar memang ini. Bagaimanapun juga BPD, saya bicara tentang BPD dulu ya. BPD ini terpilih itu masih berdasarkan ketokohan. Ini yang paling penting. Jadi karena ketokohannya, karena di regulasinya itu tidak menyebutkan juga terkait dengan harus ada peningkatan kapasitas atau kapasitasnya harus sekian, standarnya tadi sudah disebut harus punya standar umum menakar kualitas SDM itu. Tidak demikian juga. Artinya bahwa kita ini terpilih menjadi aparatur penyelenggara pemerintahan desa, di dalamnya ada BPD, itu berdasarkan ketokohan. Makanya di tempat kami, terutama di Gresik, kami ini ada sinau bareng terkait tata kelola pemerintahan desa, di mana saya juga sinau di sana, belajar bareng-bareng dengan teman-teman di desa-desa gitu. Nah ini tiap tahun kalau di desa-desa di Kabupaten Gresik selalu memang mengadakan adanya BIMTEK. Namun itu tidak cukup. Kalau tidak dari kami sendiri, dari BPD nih, dari Apetnas, kita ada. Dan itu biaya sendiri Pak di Gresik ini. Dengan kocek kantong yang kami punya. Dengan urun sedikit-sedikit dari kami. Sehingga kita tercipta untuk pertemuan rutinan 3 bulan sekali untuk peningkatan kapasitas dengan mendatangkan beberapa narasumber. Nah ini kalau yang kembali ke pusat di Dirjen Kemendagri melalui Balai Besar, itu yang saya tahu, termasuk saya juga pernah diminta untuk menjadi narasumber di Dirjen Kemendagri Balai Besar Pelatihan ya untuk Indonesia bagian timur, untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman ketua-ketua BPD di Indonesia bagian timur itu.
Jadi memang perlu adanya peningkatan kapasitas. Namun ada menurut saya fungsi dari BPD ini ada 3 ya, ada 3 ya. Tapi ada label yang melekat, tidak hanya sebagai mitra saja BPD. Saya menciptakan atau memberikan label kepada BPD ini dari saya sendiri. Memang ada 5 dari 3 fungsi itu, mulai dari menyepakati dan membahas undang-undang, mulai dari mengawasi kinerjanya kepala desa, mulai dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Saya ada 5 label yang saya sebut, yang saya singkat menjadi 3 LSMEM. Jadi BPD ini punya fungsi 3 fungsi ini, tapi ada label yang melekat. Kadang ini yang sering digebiah uya, sering disamaratakan. Pak Henry, mohon dipersingkat lagi. Saya masih ingin beri kesempatan ke Pak Suparman. Mohon maaf. Ada legislator ketika menyepakati peraturan desa. Ada supervisor selama berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Ada kita sebagai mediator tatkala kita menyampaikan aspirasi masyarakat desa ini. Ada evaluator sewaktu kita melakukan evaluasi keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang terakhir ini adalah mitra kolaborator. Kita harus duduk bersama menjalin komunikasi dengan pemerintahan desa. Satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan, ingin melengkapi dari Pak Komang, Wakil Ketua saya, dan Mbak Yulia, Ketua Alpeksi. Bahwasanya ada 2 yang perlu kita sampaikan di sini, bahwasanya ada label lagi BPD itu ketika tidak proaktif, ketika tidak melemah, ketika kita hanya tanda tangan saja diminta, itu menjadi badan pelengkap desa. Sebaliknya, ini yang menjadi catatan penting, ketika BPD-nya berpotensi, ketika BPD-nya berdaya untuk membangun desa, memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ada label lagi yang melekat, badan pengerecok desa. Ini yang saya sampaikan. Makanya perlu adanya teknik komunikasi tadi itu. Yang disampaikan Mbak Yuli, teknik komunikasi ini sampai di tempat kami ini kalau sudah hal kecil, saya ditanda tangan aja, saya tidak berani mendahului. Yang nomor 1 biarlah kepala desa. Baik, Pak Henry. Disampaikan. Pak, ya itu aja mungkin Pak. Baik, terima kasih. Melengkapi saja untuk Mbak. Baik. Yulia sama Pak. Menarik paparan Pak Henry ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Henry. Semuanya. Beliau ini Wasekjen ya di Apetnas ya, dari Gresik, Jawa Timur. Saya kembali ke Pak Suparman. Pak Suparman. Pak Suparman, tadi sudah hadir ya? Nah ini, silakan Pak, dibuka mute-nya Pak Ketua. Pak Suparman, mungkin nanti di bagian akhir kita ingin mendengarkan paparan dari para narasumber ya. Saya coba terus menghubungi Pak Dirjen. Kita ingin mendengarkan dari narasumber, semua narasumber yang hadir tentu saja, atau pemirsa, tentang apa tanggung jawab negara, pemerintah, dan mobil khusus lagi ya, Kemendagri, untuk mengatasi persoalan ini, untuk mengatasi masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa. Mungkin nanti di closing Pak Komang atau Bu Yulia bisa menanggapi ya. Pak Suparman. Siapa? Terkendala sinyal itu. Ya. Silakan Pak Suparman. Nggak bisa kayaknya itu. Limpul udah, suruh pulang deh. Kasih aja minta uang sama Limpul sana kasih.
Atau ada biasanya Aku sih mumet juga di Gajah. baik, sepertinya masih terkendala. Saya belum melihat juga ada teman-teman updesi lainnya ya. Mungkin kalau ada teman-teman updesi lainnya yang hadir di Zoom meeting bisa memberikan tanggapan atau komentarnya. Silakan. Ada dari 57 kawan-kawan yang hadir di Zoom dan 250 orang kurang lebih yang menyaksikan kita di YouTube channel TV Desa. Moga-moga ada kawan-kawan updesi nih yang bisa membantu Pak Suparman karena sepertinya masih terkendala. Tadi kayaknya ada ketua PPDI deh, Pak. Ada Pak Widi ya tadi? Tadi ada Pak Widi. Iya. Sudah out ya? Nah, tadi ada Mbak Julia. Ya, mungkin beberapa terkendala sinyal Pak Iwan. Iya, ini memang beberapa hari ini di seluruh Indonesia ya, bukan cuma di Jawa atau Jakarta, memang lagi ada banyak masalah sinyal. Baik, ini harus dibangun sebelum Pak Komang, saya ingin Pak Komang merespon ya tadi pertanyaan dari Gresik ya, rekan Pak Komang sendiri, termasuk juga tadi pertanyaan dari saya, misalnya soal lalu apa yang dibutuhkan dari Apetnas misalnya terkait peran negara, pemerintah, wabil khusus lagi ya Kemendagri untuk mengatasi persoalan ini yang tak kunjung selesai. Persoalan soal masih lemahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa, baik itu eksekutif, di Pemdes maupun di BPD. Bahkan ya tadi Pak Henry sampaikan, ada yang ya kalau kinerja bagus menjadi pengrecok atau pelengkap dan sebagainya. Nah ini kan lagi-lagi persoalan mendasarnya adalah persoalan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Nah, saya ingin dapat tanggapan dari Pak Komang, Apetnas soal ini harus bagaimana nih negara ini, pemerintah ini melihat persoalan masih lemahnya kapasitas SDM. Karena ada uang besar, hampir triliunan yang saat ini, tadi saya sudah sampaikan, digelontorkan oleh Bank Dunia kepada pemerintah yang TOT-nya sedang berlangsung saat ini untuk melatih, memberikan penguatan kapasitas melalui program apa tadi P3PD itu. Silakan Pak Komang. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, Pak Henry juga, ada Bu Julia. Ya, kita sharing bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pemerintahan desa yang bersih, gitu kan. Ketika kita membangun desa, kita harus bersih luar dalam. Luar dalam artinya bersih dari pemimpinnya dan bersih di desa, kan gitu. Salah satunya hadirnya Apetnas ini adalah bukan sekadar bagaimana sebuah organisasi, tetapi ada satu asas kebermanfaatan. Asas kebermanfaatan yang dimaksud yaitu Apetnas itu harus hadir untuk bagaimana memberdayakan BPD di seluruh Indonesia, bukan hanya sekadar duduk manis, apa yang Pak Indri katakan hanya sebagai juru tanda tangan dan setempel saja. Itu yang memang terlalu naif kalau kita rasakan. Dan saya tidak ingin, karena saya di dalamnya, saya bagian dari BPD. Nah, jadi aparatur pemerintah desa itu yang perlu dibangun strategi bagaimana untuk membangun desa bersih. Bersih dalam artian bebas masalah korupsi. Itu kadang-kadang kan terjadi permasalahan-permasalahan, ada kades yang menjadi tersangka dan sebagainya. Saya miris mendengarkan. Yaitu itu yang harus dibangun, karena terjun ke desa itu bukan sebuah perusahaan, tetapi adalah bagaimana memanage desa itu sehingga kebermanfaatan dirasakan oleh masyarakat desa. Kalau masyarakat desa lah sebenarnya yang betul-betul merasakan kepemimpinan seorang kepala desa.
yang bersinergi dengan BPD sehingga melahirkan satu pemerintahan desa yang berkualitas dan bersih. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dengan saya katakan dengan melihat juga bagaimana kepengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Itu bukan pengawasannya itu karena dendam atau karena ketidakcocokan atau tidak kebagian kue, itu salah besar. Itu. Yang pertama harus ada transparansi, akuntabilitas dari pemerintah desa Pemdes itu untuk membangun bagaimana pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran, proses pengambilan keputusan di desa itu harus berdasarkan informasi mengenai anggaran. Kebijakan keputusan harus melibatkan semua orang. Itu salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan transparansi seorang pemerintah desa. Ya, apakah lewat baliho ditempel kebijakan APBDes-nya seperti apa aja yang digunakan, itu dibaca oleh masyarakat, literasi keterbacaan, sehingga anggaran itu diketahui oleh masyarakat, tidak perlu disembunyikan. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab dan mengatasi masalah penyelewengan dana-dana desa. Itu yang menjadi sorotan negara. Negara sudah mengucurkan dana ke desa. Itu tidak boleh main-main. Itu untuk masyarakat. Itu. Nah, itu yang karena kita ingin jadi kepala desa, ingin jadi BPD, atau dipilih menjadi BPD seperti Pak Hendri katakan adalah sebuah ketokohan, itu tidak semata-mata ketokohan itu hanya duduk manis, tidak. Harus diisi dengan kemampuan kualitas diri, ya, lewat apa? Membaca Perbuk, peraturan bupati, ada Perda, ada Permendagri, seperti apa yang saya lihat di chat teman-teman, bagaimana apakah kepala desa langsung bisa kalau tidak senang memberhentikan perangkat desanya? Tidak semudah itu. Selalu ada mekanisme aturan yang kita lihat, yang kita pakai sebagai referensi dalam memimpin desa itu. Yang kedua, mengatasi masalah di desa tentang penyalahgunaan anggaran. Saya tidak mengatakan korupsi, itu terlalu keras bahasanya. Penyalahgunaan anggaran, yaitu tentang penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu artinya seperti ini. Pemerintah desa dengan penegak hukum seperti kejaksaan itu harus ada satu kerjasama, yaitu sehingga karena ada niat atau mungkin salah kebijakan. Itu tidak semata-mata kepala desa itu baru kesalahan kebijakan itu menjadi tersangka. Kasihan juga. Artinya apa? Sehingga kesalahan kebijakan sudah ditangani secara preventif. Artinya ada kejaksaan dan kepolisian udah ini tidak benar. Makanya perlu ada TOT, perlu ada pengawasan dari pemerintah kabupaten lewat PMD-nya, perlu ada pengawasan pemerintah provinsi juga lewat PMD provinsinya, dan dari kementerian dalam negeri atau kementerian desa yang membidangi masalah ini, sehingga tidak kesalahan itu karena ketidaktahuan dia menjadi tersangka. Kasihan kan? Karena ketidaktahuannya tentang kebijakan. Kalau kebijakan pasti menyimpang dari aturan, namanya kebijakan. Kalau tidak menyimpang dari aturan, bukan kebijakan, itu melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan aturan. Itu. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah penyalahgunaan anggaran? Itu pengawasan internal yang terpenting. Pengawasan internal di tingkat desa itu penting sekali. Dan itu secara rutin. Termasuk juga BPD harus ikut mengawasi, kan tugasnya pengawasan, kan gitu. Melakukan atau mengadakan musyawarah desa. Karena itu tugas dari BPD. Tetapi saya kunci bahwa BPD itu jangan semata-mata itu mengawasi karena dendam. Itu yang tidak benar. Tidak dibenarkan oleh satu ilmu kepatutan atau kebaikan. Itu. Nggak bisa itu. Karena kalau sudah terjun ke desa, antara pemerintah desa dengan BPD-nya itu saling mencari kesalahan. Ada yang mengatakan kenapa BPD-nya
BPD-nya tidak hadir seperti kepala desa setiap hari, memang tidak diwajibkan hadir karena BPD itu tidak dapat gaji, hanya tunjangan. Beda. Siltap kan tidak ada gaji. Kalau tidak ada gaji boleh dong, tidak, makanya boleh mengadakan musyawarah desa malam hari. Hari Minggu pun boleh kan. Itu satu aturan yang kita pegang di dalam membangun pemerintahan desa yang beradab, kan gitu. Itu pengawasan internal itu penting. Karena BPD itu seperti Pak Hendri katakan ketokohan. Ketokohan itu harus betul-betul bagaimana perilaku kita selaku tokoh masyarakat di desa. Ya, sehingga cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara berkomunikasi, di situ ada etika moralitas yang terbangun antara pemerintah desa. Saya yakin desa akan menjadi nyaman dan pembangunan akan menjadi lancar. Itu. Terus yang selanjutnya, ada pendidikan dan pelatihan. Ya, sering saya katakan, tadi saya juga katakan, pendidikan dan pelatihan perlu. Ya, karena ketika kita terjun di desa, apalagi kan tidak ada sekolah khusus yang ngomong tentang jadi kepala desa atau BPD. Ketika kita masuk menjadi perangkat desa, kita di situ belajar. Dari situlah belajar itu akan mendapat pengalaman. Makanya perlu komunikasi. Tidak mungkin ya, kepala desa tiga periode. 3 periode bisa. Ketika sudah diganti, otomatis akan melahirkan satu pemimpin baru yang belum tentu mengerti tentang bagaimana siklus, bagaimana postur APBDes di desa, bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana mengeksekusi anggaran. Karena apa? Karena ketika kesalahan dalam mengeksekusi anggaran bukan kesalahan BPD, tapi ketika kesalahan memasang postur anggaran itu adalah kesalahan BPD sama kepala desa. Karena BPD juga ikut menentukan anggaran, makanya ada tanda tangan. Karena tanda tangan itu harus dipertanggungjawabkan selama ada di desa. 6 tahun, 5 tahun masih bisa diaudit kalau kesalahan. Misalkan anggaran APBDes-nya dipakai jalan-jalan terus. Baik, Pak Komang. Oleh pemerintah desa. Ya. Oke. Nah, itu pendidikan dan pelatihan. Makanya ada integritas, sekarang kan ada ASN yang berakhlak. Di situ penting sekali. Karena kepintaran tanpa didasari oleh hak yang bagus, tidak didasari oleh suatu integritas dan moralitas etika, percuma. Akan rontok semua kualifikasi pendidikan, kualitas pendidikan itu. Doktor, S1, S2 akan rontok. Oleh apa? Kalau tidak ada terbangun satu peradaban etika di dalam diri masing-masing. Tidak di desa saja, di tatanan negara, dari pemerintah, kabupaten, bupati, gubernur, sampai presiden. Baik. Sama. Itu. Sudah hampir jam 8. Mohon maaf, Pak Komang. Ya, siap. Halo? Ya, Pak Komang, cukup ya. Saya ke Mbak Julia lagi. Siap. Karena kita sudah hampir selesai, sudah hampir jam 8 di Jakarta. Mbak Julia? Siap. Baik, silakan nggak? Kedengaran nggak? Iya, Mas? Jelas. Ya, tunggu. Ini kayaknya kameranya posisinya kebalik nih. Aduh. Ya, lanjut aja Mas, aku sambil jawab. Ini soalnya kameranya lagi kebalik. Gimana Mas? Ya. Tadi ada pertanyaan, ada pernyataan dari Pak Hendri, Pak Komang ya. Tadi kemudian juga ada dari saya soal bagaimana harusnya negara atau pemerintah ya Kemendagri mengatasi persoalan mendasar yang sampai sekarang belum selesai, yaitu soal lemahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa. Apalagi sekarang ada uang triliunan yang digelontorkan oleh Bank Dunia yang sedang berjalan saat ini melalui tadi saya sebut di awal soal P3PT. Silakan responnya Ketua Umum Alpeksi. Semuanya itu kan yang kita butuhkan adalah ilmu dan pengetahuan, Pak. Dari semua amanah dan tanggung jawab adanya kucuran dana yang begitu besar. Kesiapan, ibarat begini loh, wadah sama apa yang diberikan itu tidak memadai. Kita anggap kepala desa ini adalah sebuah cawan.
tumpahan yang masuk ke dalam itu adalah dana desa yang begitu besar, bantuan-bantuan lain yang begitu besar. Sementara cawan ini tidak cukup kuat untuk bisa menampung begitu banyaknya hal yang datang kepadanya. Oke, seperti Pak Komang sampaikan, ada beberapa kepala desa yang mungkin ilmunya sudah bisa mensetarakan dirinya dan bisa mengupgrade dengan sendirinya dengan rajin membaca, belajar undang-undang, belajar pemahaman tentang pola kepemimpinan yang baik. Tapi itu kembali lagi tidak merata. Sehingga peran pemerintah ini sebelum memberikan sebuah regulasi yang baru, memberikan hal-hal yang difokuskan kepada desa, apakah itu anggaran pemerintah untuk turun kembali ke desa, ditambahkan lagi anggaran, harus yakinkan dulu pemerintah desa ini sudah siap tidak. Jangan sampai kita melemparkan bumerang kepada kepala desa yang akan memakan banyak korban di desa. Mereka menerima namanya manusia, namanya menerima uang. Coba contoh kasar saja. Ada satu yang menghabiskan dana desa untuk skincare. Ini kan ketidaktahuan. Penggunaan anggaran yang dianggap adalah uang miliknya. Kenapa bisa ada dana desa yang dilarikan ke skincare? Bagaimana pola manajemen keuangan yang ada di pemerintah desa? Sehingga kenapa bisa uang yang masuk untuk pemerintahan bisa dikeluarkan secara pribadi? Jadi teknik pengelolaan uang, bukan teknik pengelolaan anggaran saja, teknik kecil pengelolaan uang, akuntabilitas, cara penggunaan dana kas itu juga harus dilatih. Diberikan edukasi dasar. Ditambah dengan batasan-batasan hukum yang mungkin kembali lagi saya sampaikan bahwa sebesar apapun pemberian pemerintah terhadap desa, partisipasi pemerintah terhadap desa, perhatian pemerintah terhadap desa, kalau tidak mengedepankan tentang pembentukan karakter pemerintahan desa, khususnya dari SDM, kita sama saja melemparkan bumerang buat para kepala desa yang siap-siap kakinya sebelah ada di penjara. Karena ketidakpahaman itu yang akan membuat mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat mereka yang tidak tahu itu terhukum, Pak Iwan. Sehingga fokus kita adalah kalau kembali lagi saya sampaikan, pemerintah tidak boleh membuat sebuah regulasi, aturan, beban dan amanah dan tanggung jawab kepada orang yang tidak tahu beban dan tanggung jawab juga amanahnya. Kita tidak memberikan right man in the right place tentunya. Pemerintah tidak melakukan itu, screening itu, tidak memastikan pemerintahan desa di daerah Nusa Timur apa yang mereka butuhkan, cukupkah anggaran 1 miliar, apakah di daerah Jawa 1 miliar ini bisa apple to apple dengan Nusa Timur, tidak sama. Baik, mengalokasikan 1 menit lagi, desa 1 itu menit juga Mbak kan, Julia. kenapa? 1 menit lagi Mbak, silakan. Kita Iya, sudah lewat jam 8 nih. Intinya pemerintah sekarang sebelum menurunkan regulasi, mungkin dari asosiasi desa ini menyuarakan bahwa kesetaraan itu tidak bisa apple to apple setiap daerah. Karena perbedaan lokasi, perbedaan jarak dan transportasi itu membuat tidak cukupnya informasi yang masuk ke dalam setiap desa dan itu akan berbeda. Sehingga itu harus disetarakan dulu dan distandarisasikan dulu sebelum memberikan sebuah tambahan anggaran yang besar kepada desa. Seperti itu, dipelajari dulu lebih banyak, Pak. Lebih jauh lagi untuk mengkaji setiap wilayah, per kebutuhan dan per kepala desanya. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Baik. Jadi nggak bisa langsung pukul rata. Baik. Baik, terima kasih Mbak Julia Putrinur, Ketua Umum Alpeksi. Terima kasih Pak Waketum, Pak Komang Warse, dan juga para hadirin di YouTube. Ya, siap. Terima kasih ya. Kami mohon maaf atas ketidakhadiran Pak Dirjen ya sampai acara ini selesai. Sepertinya beliau masih ada kegiatan lain dan saya juga mohon maaf nih Pak Suparman juga susah sekali bergabung karena ada persoalan sinyal dan jaringan memang di Sumatera Utara. Terakhir dari beliau menghubungi saya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung diskusi KDC One. Insya Allah Selasa depan kita akan lanjut lagi membahas tentang problematika lemahnya aparatur pemerintahan desa. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, ada sekitar 300-an.
baik di Zoom meeting maupun menyaksikan kita di YouTube channel TV Desa. Selamat malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sejahtera, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.